Saudara, jangan mengutuki dirimu sendiri ya. Jangan mengutuki dirimu sendiri. Tidak mengampuni artinya kita mengutuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengampuni artinya kita memberkati diri kita sendiri. Mengampuni artinya kita memberkati diri kita sendiri. Tidak mengampuni artinya kita mengutuki diri kita sendiri. Oke saudara, kita masuk dalam satu tema dalam bulanan yaitu expansion. Dan di dalam saya merenungkan kata expansion ini, saya mendapatkan satu definisi. Definisinya adalah seperti demikian saudara. Expansion itu adalah suatu proses. Itu definisi dari Pastor Henry kemarin. Nah dari situ saya dapatkan juga. Expansion adalah dalam kehidupan kita adalah perjalanan hidup yang dinamis, di mana individu bertumbuh dalam iman, karakter, dan dampaknya bagi dunia selaras dengan ajaran dan teladan Kristus. Ekspansi rohani bukan hanya tentang pertumbuhan individu, tapi juga tentang dampak positif yang dihasilkan dalam dunia sekitarnya. Dan kata yang sangat membuat saya sangat tertarik adalah kata dampak itu. Oleh karena itu pagi hari ini dalam expansion ini saya ambil subtemanya adalah berdampak. Dengan kata lain, apa yang Tuhan kerjakan buat kita adalah bahwa gereja ini, kita semua di tempat ini akan dibawa Tuhan untuk bisa berdampak. Kalau kemarin saya boleh berbicara bagaimana kita berdampak adalah bagaimana kalau kita berbuah sama seperti pohon. Kalau dia berbuah, pohon itu memberikan dampak. Betul ya? Kita senang, kalau kita punya pohon itu senang, tetangga juga senang. Betul gak? Ya, tetangga walaupun tidak izin minta dia bisa tetap ngambil. Karena apa? Pohon itu berdampak, betul kan? Nah, tapi hari ini saya mencoba untuk melihat dari sisi yang berbeda, saudara. Ya, bagaimana Tuhan membawa kita berdampak. Sebagai ayat pembuka adalah Yesaya 54. Ya, Yesaya 54 ayat yang pertama sampai ketiga. Ayat yang pertama berkata, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat, panjanglah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara, ayat ini adalah menjadi ayat awal dari expansion yang saya tahu di mana kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Namun demikian di dari ayat ini, terutama ayat yang pertama itu berhubungan dengan ayat kedua dan ketiga. Ayat pertama kita dibawa kepada melihat seorang yang mandul, yang bersorak-sorai. Dan kemudian karena dia akan
mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Ayat 1 ini mengingatkan saya kepada Yohanes pasal 4. Oleh karena itu saya akan bahas expansion dari sisi Yohanes pasal yang keempat. Oke, kita lihat Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ingat ya saudara ya, dia meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Oke, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah dia sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Hal yang pertama saudara, ketika Tuhan mau memberikan kita atau membawa kita berdampak, ya, yang pertama adalah Tuhan mengingatkan akan ikat janji, apa yang Tuhan ikatkan kepada gereja ini. Nah, Alkitab tadi berkata Yesus harus kembali ke Galilea. Dan dia harus melewati daerah Samaria. Oke? Dari daerah Yudea dia kembali ke sana, di tengahnya sana. Saudara, Samaria itu adalah buat mereka itu bukan orang Yahudi asli. Mereka tidak berbicara sama satu sama lain, mereka tuh menghindar satu sama lain. No, saya ambil peta ini untuk kita gampang melihat. Yesus biasanya orang Yahudi itu kalau dari Yudea mau ke Galilea, dia ikuti tanda panah yang merah yang sebelah samping saudara, sebelah kanan. Ya, dia nyebrang dulu sungai Yordan, terus dari naik ke atas, nyebrang lagi sungai Yordan, sampailah mereka di Galilea. Dan itu adalah yang dipakai oleh orang Yahudi ketika dia mau pergi ke utara. Selalu, karena mereka menghindari Samaria. Tapi kali ini Yesus, dia mau ke sana, dia melewati yang tidak dipakai oleh orang pada umumnya. Dengar baik-baik saudara, hari-hari ini ketika Tuhan mau bergerak dan Tuhan membawa kita lebih baik dan berdampak, dia pakai cara yang mungkin kita tidak bisa mengerti cara itu. Dia punya jalannya sendiri. Oleh karena itu ketika Tuhan berjalan dengan jalannya sendiri, satu hal kita bisa bingung, kita bisa tidak mengerti. Tapi satu hal, jangan membuat hati kita menjadi kecut, marah. Ketika Tuhan mulai bergerak dengan caranya sendiri. Karena ketika Tuhan boleh bergerak langsung dia ke Samaria, dia sampai ke daerah yang namanya Sikar atau kota namanya Sikar. Sikar atau Sekhem itu sama menurut para teolog. Nah, kenapa Tuhan harus berhenti di Sikar atau Sekhem? Karena di Sikar itulah terjadi suatu perjanjian dari abad-abad sebelumnya. Yang pertama, Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Di situ Abraham membangun mezbah. Ya. Kejadian 12 ayat 6 dan 7, Abraham membangun mezbah. Itu yang pertama kali. Dan kemudian perjanjian Allah dengan Abraham diberikan tanah Kanaan. Yang kedua, Kejadian 33 ayat 18 sampai 20, di situ Yakub mendirikan mezbah. Ya, itu yang kedua. Yang pertama Abraham, yang kedua Yakub. Nah, yang ketiga Yosua pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 35, atau Yosua ayat pasal 24 ayat 1 sampai 28, itu adalah di mana Yosua ketika dia sudah merebut tanah perjanjian, dia mengingatkan perjanjian dengan Allah yang kita kenal. Aku dan seisi rumah tanggaku hanya beribadah hanya kepada Tuhan saja. Ingat ayat itu? Disitulah, di Sikem itulah Yosua memperbaharui perjanjian. Berarti kita bisa melihat Sikem bukan kota biasa. Saya mau katakan GKS di tempat ini bukan tempat yang biasa.
Kalau mezbah Tuhan sudah ada di tempat ini. 14 tahun ya Pak Daniel ya. Dan kita masuk tahun ke-15 ya. Satu perjanjian Tuhan sudah ikatkan dengan GKS. Saya hanya ingin saudara semua melihat dengan kacamatanya Tuhan. Tuhan tidak memandang enteng tempat ini. Oleh karena itu setiap orang yang duduk di tempat ini, dia akan perhatikan terus bagaimana dia membawa kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu ketika dia membawa kita lebih baik, jangan heran yang namanya clash bisa terjadi. Bisa mengakui ya? Wah dewasa juga, oke. Clash bisa terjadi. Sikut-sikutan bisa terjadi. Ngomong salah bisa terjadi. Tapi kita tahu kalau Tuhan punya sesuatu di tempat ini bersama dengan saudara, dia ikatkan janji. Itu harus kita lewati dengan kemenangan. Oleh karena itu kita jangan tertipu dengan segala perbuatan musuh yang dia tahu dia mau lakukan sesuatu buat gereja ini. Sebaliknya kalau kita tahu itu ada tipuan seperti itu, kita hanya tertawa melihat apa yang dikerjakan musuh. Harusnya seperti itu. Atau sebaliknya, we cry you holy, holy, holy. Kita sembah dia. Betul? Kayak momen tadi sebenarnya. Itu momen di mana Tuhan mau kita tuh melihat hanya kepada dia saja. Jangan melihat kepada masalah yang ada sekitar kita. Baik di rumah tanggamu, baik di gereja, di kantor, dimanapun. Tuhan bilang, singkirkan, lihat aku. Karena aku punya perjanjian dengan saudara di tempat ini. Aku punya perjanjian dengan gereja ini. Aku gak jauh-jauh jalan, aku langsung ke Sikar. Aku langsung straight to the point. Aku punya perjanjian tempat ini. Oleh karena itu saya minta kepada Pastor Daniel, janji Tuhan apa aja sih? Banyak saudara. Punya janji yang banyak dengan gereja ini. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan begitu percaya kepada gereja ini, dia berikan janjinya. Salah satunya menjadi berkat buat Semarang dan Surabaya, betul ya? Pertanyaannya, kita yang ada di sini percaya gak seperti Tuhan percaya? Sometimes Tuhannya percaya nih kepada gereja di tempat ini, aku jadikan berkat buat kota-kota. Tapi penduduknya apa iya gitu loh. No. Dengar baik. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan bernubuat, menyampaikan pesannya, ya, dan kita percaya dan kita menangkapnya, di dalam pesannya itu, dalam firmannya itu, dabar itu, ada dia mensuplai iman ke dalam hati kita. Ketika kita membuka hati kita dan percaya, iman itu disuplai ke dalam kita. Sehingga apa? Ketika iman itu masuk melalui pendengaran kita dan kita terima, apa yang terjadi? Kita bisa percaya sebagaimana Tuhan percaya. Itu iman. Tuhan percaya di tempat ini, dia akan mencurahkan berkat-berkatnya, dia akan buat gereja ini terus naik dalam satu tingkatan yang dia sudah pastikan ke depan. Maka kita pun di sini harusnya percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Karena ketika kita percaya kepada apanya, maka all the blessing itu baru bisa mengalir. Sikar bukan kota biasa. Sikar adalah tempat di mana Tuhan mengikatkan janji. GKS bukan tempat biasa. Oh, saya mau ngajak saudara melihat GKS, gereja ini bukan tempat yang biasa. Kalau Anda datang setiap minggu duduk hanya untuk ibadah, Anda menganggap itu biasa. Tapi kalau kita datang dengan sesuatu, dengan satu pengharapan, dengan satu ekspektasi yang berbeda setiap minggu, maka tempat ini akan terasa berbeda daripada yang lain. Itu tergantung dari kita, orang-orang yang datang. Kalau kita punya rumah, kita senang dengan rumah di mana kita tinggal, rasa senangmu itu mempengaruhi atmosfer di rumah. Betul gak? Jadi setiap kali kita pulang rasanya enak gitu. Karena apa? Ini memang atmosfer yang kita butuhkan.
baik di gereja maupun di rumah. Kalau di rumah ada mezbah kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, aku punya perjanjian dengan yang punya rumah di tempat ini. Hal berikutnya dalam ikat janji, adakah mezbah di dalam keluargamu? Adakah doa pribadimu di rumahmu? Adakah keluargamu diajak untuk berdoa? Jangan hanya melihat apa yang di gereja, tapi apa yang di gereja itu harus ada di rumahmu. Bahkan apa yang ada di gereja, ada di rumah, ada di tempat kerjamu. Sekali lagi, Tuhan punya perjanjian dengan kita. Ini untuk membawa kita berdampak. Ini untuk membawa ada sesuatu yang berbeda ke depannya. Nah, saya berharap saudara bisa setiap minggu datang dalam satu ekspektasi demi ekspektasi. Karena di rumah Anda membangun mezbah dan Anda mendapatkan sesuatu, dibawa ke hari Minggu dan semuanya punya ekspektasi. Wah, Yesus melakukan segala sesuatu. Maka ibadah menjadi hal yang berbeda. Pak, tapi saya punya masalah di rumah tangga, saya punya masalah di pekerjaan. Enggak masalah. Anda duduk, Anda dengar, Anda berekspektasi apa yang Tuhan akan kerjakan. Biarkan dia yang menyelesaikan, biarlah hadiratnya yang menyelesaikan permasalahan kita. Yang penting kita punya konsepnya adalah bahwa aku beribadah sama seperti Yosua berkata. Aku dan seisi rumah tanggaku hanya beribadah kepada satu Tuhan saja. Oleh karena itu dalam masa Yosua, mereka mengajak semua berhala dibakar. Semua berhala dibuang. Mereka hanya kepada satu Allah saja. Oke, saya nggak nyentuh kepada berhala. Tapi paling saya bicara, setiap berhala dalam dirimu singkirkan baik-baik di waktu-waktu sekarang ini. Berhala itu bisa macam-macam. Bisa ketenaran, bisa posisi jadi berhala, otoritas kuasa yang diberikan, duit nggak tahu, uang kan gitu ya. Kalau nggak tahu duit, uang jadi berhala. Kalau zaman sekarang followers bisa jadi berhala kan gitu ya. IG kalau nggak dikasih dikasih like bisa marah-marah kan gitu ya. Orang sekarang aneh-aneh kan gitu ya. Apa aja semuanya jadi berhala. Enggak diterima, enggak di follow, marah-marah kan gitu ya. Wah, aneh-aneh segala itu. No, yang kita cari apa sebenarnya gitu loh. Ada satu prinsip dalam Alkitab, saudara. Kalau kita mau melihat Tuhan, kita hidup boleh berkelimpahan. Ya, saya selalu melihat kepada Matius 13. Kalau kita mau berkelimpahan di dalam Tuhan, Matius 13. Matius 13 ayat 12. Matius 13 ayat 12 berkata demikian. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Sekali lagi ya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Pertanyaan saya atau statement saya, adakah Tuhan punya janji di tempat ini? Adakah janji itu dimiliki oleh orang di tempat ini? Kalau itu dimiliki, ayat ini berlaku, maka kepadamu akan ditambahkan. Dengan demikian kelimpahan Tuhan siapkan. Oleh karena itu saudara kembali lagi. Setiap janji Tuhan di tempat ini, adakah kita memiliki? Dan kita memeliharanya. Kita menghidupinya. Sehingga akhirnya kelimpahan itu yang datang. Itu yang pertama.
Dari Yohanes pasal keempat. Berikutnya. Lanjut kepada yang poin kedua. Ayat 9 sampai ayat 15, saya nggak baca. Ayat 9 sampai ayat 15 itu poin yang kedua dari Yohanes 4. Di mana dalam pembicaraan dengan perempuan Samaria itu Tuhan menyebut tentang air hidup. Oke. Ya, Tuhan minta air, si perempuan nanya, "Kok orang Yahudi minta air sama saya?" Ya, tapi Tuhan berkata, "Aku punya air hidup." Nah, perempuan tanya, "Masa iya, berikan aku air itu," katanya. Oke. Saudara, ini yang kadang-kadang kita lost di dalam kita mengerti. Ya. Nah, air hidup dibagi orang Yahudi itu punya makna. Ya. Nah, setiap orang Yahudi, baik itu Samaria maupun punya satu kesan. Ketika mereka melihat kata air hidup, Hashim Maim, bahasa aslinya. Mereka kemudian bisa langsung terhubung dengan perkara bagaimana seorang imam mentahirkan orang kusta. Karena dalam imamat, nanti saudara bisa baca, dalam imamat 14 ayat 6 dan 7. Ya, imamat 14 ayat 6 dan 7. Di situ di mana ketika seorang imam ingin mentahirkan orang penyakit kusta. Oke? Nah, apa hubungannya kusta dengan perempuan Samaria ini? Kan gitu nih. Ya. Nah, saudara, membaca Yohanes 4, kita kadang-kadang bisa punya penafsiran yang berbeda-beda nih. Awal saya membaca Yohanes 4, penafsiran saya adalah bahwa perempuan ini perempuan gak benar. Karena dia punya suami sampai 5 kali dan ini ketemu Yesus, ini laki-laki ketujuh nih. Kan gitu ya kalau Anda baca. Jadi saya punya rasa ini pasti pendosa nih. Ini pasti pelacur nih. Tapi kalau ketika terbuka bahwa air hidup itu punya makna pentahiran, apa hubungannya ini dengan perempuan Samaria? Berarti perempuan Samaria ini ada seorang perempuan, ini tafsiran saya hari ini. Bahwa, Anda ngerti ya, saya dulu punya penafsiran, sekarang tafsiran saya berubah. Hidup itu progresif kan? Nah ya gitu, pengertian kita juga bisa progresif saudara. Oke? Nah, perempuan ini adalah ketika dia menikah yang pertama kali, dia tidak punya anak. Diceraikan, kawin kedua enggak punya, kawin ketiga enggak punya, keempat juga tidak punya, kelima juga tidak punya anak. Saudara ngerti, orang Yahudi tradisinya kalau dia enggak punya anak atau dia barren atau dia mandul, itu dikucilkan hidupnya. Ya apa ya? Hidupnya dikucilkan. Sama seperti orang kusta, kalau kusta harus dikucilkan. Oleh karena itu ketika dia mendengar air hidup, perempuan ini seperti mendapatkan sesuatu pengharapan. Air hidup. Yang kemarin dengar saya, air hidup. Yang mengalir, yang makin deras. Air hidup itu adalah pentahiran. Artinya adalah kalau kusta diisolasikan, ditahirkan berarti dia bisa kembali masuk dalam masyarakat yang dia tinggal. Ada satu panggilan untuk kembali masuk dalam kehidupan sosialnya mereka. Itu air hidup. Makanya kalau kita baca Yohanes 4 selanjutnya, sudah ngomong air hidup, lompat kepada Yesus, mana suamimu? Kan begitu tuh kalau kita baca. Kadang-kadang gak nyambung kan. Kalau gak nyambung sih, habis ngomong air hidup, di mana air hidupnya, dia lompat kepada suamimu mana? Gitu loh. Dan laki-laki yang bersamamu itu juga bukan suamimu kan gitu ya. Nah, ketika dikatakan ada laki-laki keenam yang bukan suamimu, belum tentu memang itu bukan suaminya. Siapa tahu itu adiknya laki-laki, siapa tahu itu bapaknya, betul kan? Tapi karena kita suka terbawa dengan yang sebelumnya kita baca, wah ini pasti laki-laki juga suaminya gitu loh. Belum tentu.
Nah, ketika dia berjumpa dengan Yesus, laki-laki yang ketujuh dalam hidupnya. Anda ingat orang Yahudi itu, ya, walaupun dia nggak mengenal angka di dalam tata bahasa mereka, tapi mereka punya arti dalam angka-angka itu. Nah, angka 7 kita harus lihat kepada apa yang Alkitab katakan tentang angka 7. Itu punya definisi sendiri. Nah, di dalam Matius 18, ada gak? Oh, oke, ada. Kalau kita suruh mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Angka 7 itu angka pengampunan. Sebagaimana tadi air hidup mentahirkan, kemudian Yesus nyambung ke angka 7 sebagai laki-laki yang ketujuh, itu pengampunan. Apa sih yang ingin saya bawa ke sini? Saudara, di dalam Tuhan membawa kita untuk bisa berdampak dan terus bertumbuh. Di gereja ini, hidup dalam pengampunan itu harus dihidupi, saudara. Saya berkata demikian, saudara. Mungkin kau hidup dari kecil dengan cara didik yang salah. Sehingga kita bertumbuh dengan mental yang salah. Saya katakan, ampuni orang tuamu. Anda hidup dari kecil mungkin dalam lingkungan yang salah. Karena orang tua sudah tidak ada. Ampuni dirimu. Tuhan gak ingin ya, rasa bersalah, terisolasi, merasa enggak becus. Bahasa Indonesia enggak becus apa ya? Enggak layak, rasa tidak layak, enggak diterima. Segala itu semua yang sama dialami oleh perempuan Samaria. Dia enggak merasa layak, dia ngambil air tengah-tengah hari, siang-siang hari karena dia enggak mau ketemu orang lain. Itu rasa tertorak, rasa menyendiri, begitu introvert. Apapun semua yang ada pada perempuan Samaria, Tuhan berkata dia enggak mau ada di tempat ini. Oleh karena dia lepaskan pengampunan buat kita semua. Dia lepaskan pentahiran untuk kita boleh kembali masuk dalam lingkungannya Allah dan lingkungannya gereja Tuhan. Siapapun di kita tempat ini masih menyimpan kesalahan orang. Even itu baru kemarin. Ampuni. Lepaskan pengampunan. Jangan kau bawa. Pak, saya susah mengampuni. Orang itu sudah ngambil uang saya 1T. Ampuni kata Tuhan. 70 kali 7 kali. Berat Pak, berat saya. Ampuni tetap pengampunan. Kemarin Priscilla baru melayani seorang ibu, kurang lebih gitu ya. Dia breast cancer survival. Berarti udah sembuh nih. Tapi dia datang nih, minta dilayani. Udah tahu, saya cuma dapat hasilnya aja. Dia didoakan. Roh Kudus taruh di hati Priscilla. Ini masalah forgiveness katanya, ini masalah pengampunan. Maka kemudian dimintalah dia supaya dia mampu. Ya sangat kebetulan, nggak ada kebetulan sebenarnya. Ibu itu langsung bisa menerima bahwa dia harus mengampuni. Dia langsung mendoakan, dia ampuni mamanya, dia ampuni orang tuanya, saudara. Dan setelah dia mengampuni, Anda tahu Roh Kudus membawa dia naik. Dia merasa dibawa naik. Sampai kemudian dia bilang, saya bisa di atas dan saya bisa lihat itu ibu Pris dan satu rekan sedang mendoakan saya. Rasa happy ada di dia. And then balik lagi. Balik lagi dia. Udah balik lagi, sadar, terbuka matanya, wajahnya berubah. Cerah lebih baik. Ketemu saya juga, cerah lebih baik. Dia sampai, wah terima kasih. Enak banget katanya. Saudara,
Kapan dia tidak bisa mengampuni orang tuanya? Dari awal saudara. Itu dibawa terus. Bisa jadi cancer karena dia tidak bisa mengampuni. Saudara, jangan mengutuki dirimu sendiri ya. Jangan mengutuki dirimu sendiri. Tidak mengampuni artinya kita mengutuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengampuni artinya kita memberkati diri kita sendiri. Oke lagi ya, saya belum merasa ada kelepasan soalnya nih. Mengampuni artinya kita memberkati diri kita sendiri. Tidak mengampuni artinya kita mengutuki diri kita sendiri. Siapa di tempat ini yang mau memberkati dirimu? Oh, masih ada enggak kan? Mengampuni adalah memberkati diri kita. Tidak mengampuni artinya kita mengutuki diri kita. Siapa di tempat ini yang mau memberkati dirimu sendiri? Kalau gitu engkau harus bisa mengampuni. Sekecil apapun masalah yang kau hadapi yang membuat engkau tidak layak, tertolak, ampuni. Jangan nunggu nanti, sekarang. Ngomong dalam hati, Tuhan aku mengampuni dia. Aku dengar firman-Mu, aku mengampuni. Biar Tuhan mengalirkan iman ke dalam hatimu. Sehingga engkau percaya sebagaimana Tuhan percaya. Anda bisa mengampuni? Saudara bisa mengampuni? Masih ada yang berat. Come on, airnya lagi mengalir terus saudara. Di tempat ini air mengalir terus. Anda mau ikut aliran air ya yang makin deras atau akan mau stuck? Tuhan membawa kita lebih baik, tapi pilihan kita belum tentu mau ikut Tuhan. Oke, dari poin 2 ini, hal apa, kabar baik apa yang bisa saya lihat? Yang pertama, ini berarti 2.1 gitu ya kalau dalam sistematik 2.1 gitu ya. Pemulihan jati diri. Tuhan membebaskan semua yang namanya konflik batin itu semua Tuhan bereskan. Nah kalau Tuhan membereskan konflik batin yang ada di tempat ini, berarti poin yang kedua berlanjut bisa terjadi apa? Restorasi keluarga. Bisa terjadi kita dalam mendidik anak mungkin salah karena konflik batin dalam hati kita sebagai orang tua. Tapi ketika itu dibereskan, kita bisa mendidik anak dengan cara yang godly. Halo. Poin yang ketiganya, bisa jadi di tempat ini bangkit orang-orang yang melayani inner healing, deliverance. Bisa jadi, we don't know. Tapi kalau Tuhan mau, dia bisa bangkitkan. Para konselor pada bangkit, munculnya para konselor-konselor yang baru. Yang bisa memberikan konseling ke keluarga, anak, I don't know. Semua yang ada di gereja apapun. Konselor-konselor pada datang. Terlebih lagi, poin berikutnya, yang keberapa nggak tahu, pokoknya poin berikutnya. Karunia-karunia rohani mulai berkembang. Karena kita tidak melayani dengan kekuatan kita, dengan pengetahuan kita. Kita melayani bersama dengan Roh Kudus. Pengampunan kita terima, kelepasan kita terjadi, dan kita bisa melayani dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Halo, kata-kata hikmat diberikan, kata-kata pewahyuan kita bisa berikan. So, kalau itu terjadi, kita bisa melihat ya, ada dampaknya yang akan terjadi. Bahwa kalau setiap jemaat di tempat ini bisa di dalam titik itu. Bukankah ketika kita menyebar ke tempat kita masing-masing,
dan kita melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui kita, itu akan berdampak di mana kita berada. Dan pada akhirnya orang berkata, saya mau ikut kamu dong ke gereja. Gerejanya di mana? Di gerejaku, di mana Tuhan punya ikat janji, yaitu di sini. Iya apa ya? Bukan meninggikan gereja, tapi meninggikan Tuhan yang punya ikat janji. Dan Tuhan selalu ingat akan kita semua di tempat ini. Nah, Yohanes 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Ini terjadi ketika pengampunan dia terima, Yesus memberikan pengampunan, dia merasa kelepasan, pentahiran juga dia terima, akhirnya dia bisa berani masuk ke kota. Itu tanda karena dia sudah ditahirkan. Dia berani masuk ke kota. Nah, dia tinggalkan tempayannya. Dia tinggalkan kehidupan yang lamanya. Halo, dia tinggalkan itu semua. Dia nggak lagi hidup dengan modal tempayan yang datangnya siang-siang untuk ambil air. Dia tinggalkan semuanya, dia kerjakan hal yang baru. Dengar saudara, di dalam kita boleh berdampak atau ketika Tuhan membawa kita menjadi berdampak adalah yang ketiga ini adalah bagaimana Tuhan mengajak kita keluar dari zona nyaman kita. Atau yang kedua, zona kebiasaan kita. Comfort zone, habitual zones, itu memang mirip-mirip tuh. Dan itu selalu digandeng. Tuhan mengajak kita keluar dari zona nyaman atau zona kebiasaan kita. Coba teks. Nah, supaya cepat saya kasih ini. Ini saya berharap Anda sudah bisa memahaminya. Zona nyaman adalah wilayah kebiasaan rohani, emosional dan mental di mana seorang merasa seorang merasa aman, tidak tertantang dan tidak terganggu, tapi tidak bertumbuh. Anda terbiasa, Anda nyaman dengan rohanimu sehari-hari ini. Anda merasa apapun tuh rasanya enak udah. PW banget deh, udah. Tapi kita tahu kita tidak bertumbuh. Itu zona nyaman. Ciri-cirinya kondisi yang aman dan nyaman, tapi mandek. Menunggu perintah. Apa-apa nunggu perintah. Anda nunggu diarahkan. Tapi tidak mencari kehendak Tuhan. Kalau kita mendapatkan sesuatu, even setiap tahun, setiap bulan, ada tema. Kita tanya Tuhan harusnya. Itu orang yang keluar dari zona nyaman karena dia mau tahu. Tapi hanya diem aja, terima aja. Bisa jadi Anda ada di zona nyaman. Yang penting dengar aja, udah tuh nggak tahu mau diapain. Takut akan perubahan dan takut konflik. Banyak orang nggak mau menghindari konflik. Betul ya? Ini bukan konflik yang jelek saudara. Ini konflik yang dimana kita tahu kita harus clash, harus terjadi. Dan kita bisa meresponinya dengan baik. Manusia itu berbeda-beda, nggak ada yang sama, semua unik. Saya sama Pastor Thomas beda. Pasti beda, betul. Even kalau dites psikologi atau tes karakter, mungkin hasilnya bisa sama. Dia saya mengenalnya ada foto karakter, ya, pakai warna merah, kuning, hijau, ungu. Katakan dia merah, saya juga merah. Merah sama merah bukan berarti saya bisa sama loh. Merah sama merah, saya bisa konflik. Bahkan menurut sejarahnya atau menurut perkembangan yang kita lihat, surveinya adalah merah ketemu merah lebih baik menghindar. Karena apa? Berantem terus. Walaupun merah sama merah. Even dia hijau lemah lembut, murah hati, itu hijau tuh. Ya, penuh kasih. Saya juga hijau. Belum tentu cocok, bisa aja clash. Betul gak? Nah itu yang saya sebut sebagai konflik. Kita nggak bisa menghindari konflik. Yang ada kita memanage konflik dengan baik. Saya bisa meresponi yang ada pada Pastor Thomas itu dengan baik. Walaupun itu saya belum tentu setuju. Tapi kita meresponi dengan baik. Artinya apa? Saya mencoba untuk bisa membangun dia, melengkapi dia. Demikian juga dia membangun dan melengkapi saya. That's yang namanya orang tidak di zona nyaman. Dia hadapi itu semua.
Kondisi di mana seseorang kembali menjalani kebiasaan lamanya bukan karena visi, tapi karena tidak tahu harus berbuat apa. Ada orang kayak gitu kan? Ya udah ini aja lah, tiap hari rutin. Hidup itu tiap hari tuh rutin begitu aja. Lu nggak bosen? Enggak tuh, gue gitu. Habis gue nggak tahu mau ngapain. Arah hidup yang tidak jelas, hanya kembali ke rutinitas masa lalu. Motivasinya nyaman, yang penting gue nyaman, yang penting gaji gue udah segini, udahlah. Tanggung jawab lebih tinggi, enggak usah, gue gini udah nyaman, udah enak kok gitu ya. Kebiasaan, bukan misi dalam hidupnya. Misi itu apa sih? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu misi. Sebagaimana Tuhan melihat kita, itulah misi. Tindakan spiritual tidak aktif, menunggu arahan atau manifestasi baru. Nah ini lucu nih orang kebiasaan. Ada manifestasi dia semangat. Wih ada hype-nya, wih ikut. Nanti udah hype-nya udah mulai hilang, dia balik lagi. Balik lagi kepada kebiasaan lamanya, begitu aja. Nah rata-rata orang Kristen ketemu manifestasi Roh Kudus semuanya exciting. Tapi setelah itu balik lagi ke mode yang lamanya. No, dengar baik-baik saudara. Manifestasi Tuhan berikan, mujizat Tuhan berikan, everything Tuhan bisa berikan. Adalah satu undangan dari Tuhan untuk mengenal pribadinya. Ya lagi ya, manifestasi Roh Kudus diberikan, urapan diberikan, mujizat dijadikan. Ketika kita boleh mengalami itu adalah undangan untuk kita datang menghadap kepada Dia untuk mengenal pribadinya. That's Tuhan berikan itu semua. Oleh karena itu ada istilah kita tidak hanya melihat tangannya atau mengambil tangannya, tapi kita harus mencari wajahnya. Setiap perbuatan tangan Tuhan adalah undangan buat kita mengenal wajahnya. So kalau kita menerima mujizat, kita nggak stop dengan, puji Tuhan, ucap syukur, aku terima mujizat Tuhan. Wah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Wah, saya terima. Stop di situ. No, itu adalah buat kita tahu, aku diundang untuk datang mengenal pribadinya. Dan perjalanan mengenal pribadinya ini, it takes time, itu membuat kita harus lepaskan semua kebiasaan-kebiasaan kita lepaskan zona nyaman kita, karena kita mau ambil sesuatu yang baru. Istilah yang gak enaknya, Tuhan tuh mancing kita gitu loh, dia mancing dapat, ayo sini gitu. Itu zona nyaman dan kebiasaan. Jadi saudara, ya saya ada beberapa poin lagi, it's okay. Tapi paling enggak apa yang Tuhan taruh di hati saya bisa rilis. Kan gitu toh. Jadi saudara, lihat bagaimana Tuhan ingin membawa kita berdampak. Lihat bagaimana hati Tuhan begitu mengasihi, menyayangi kita semua. Dia mau kita bisa keluar dari hal yang lama, masuk kepada hal yang baru. Bagaimana dia membawa kita, bagaimana dia alirkan kita, terus mengalir, terus mengikuti dia. Tapi di dalam perjalanan itu kita juga tahu enggak semuanya perjalanan itu mulus. Enak buat daging kita maksud saya. Daging kita tuh dikikis. Daging kita tuh dipanggang. Ya, itu kita harus ngerti gitu. Jadi ketika kita punya clash dengan seseorang, kita tuh enggak bawa sampai jauh-jauh berhari-hari, bertahun-tahun gitu loh. Dan gak perlu ngomong yang macam-macam. Yang kita perlu ada kita ngomong ke Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan bilang, Yusuf aja aku taruh di lubang sumur. Enggak marah-marah. Karena dia tahu dia punya Tuhan. Dan terus bergerak bersama Tuhan. Saya berharap saudara bisa memahami. Walaupun ini adalah bulan depan, minggu depan udah tema yang baru. Tapi semua itu berkesinambungan. Saya percaya di tema yang baru pun hal ini bisa diungkit kembali. Saudara mau bergerak terus bersama Tuhan? Saudara mau melihat sesuatu yang berbeda dalam hidupmu? Gereja adalah tempat di mana kita dibangun untuk boleh mengalami hidup yang terus berbeda dan terus naik dan naik. Untuk kita bawa ke dalam kehidupan kita pribadi masing-masing, di rumah, di tangga, di kantor, semua yang kita bawa. Oleh karena itu lihat, disinilah engkau mendapatkan segala sumber dari Tuhan yang kita bisa pakai untuk kita menghidupi jalan kehidupan ini. Amin.